Oke, selamat siang semuanya. Apa kabarnya kawan-kawan yang ada di API semester 4? Mudah-mudahan kabar kawan-kawan semua di siang hari ini ada dalam keadaan baik dan berbahagia. Pembahasan pertemuan perkuliahan kita di hari ini itu membahas tentang unity of the intellect, kemudian intelligible and intelligent, atau dalam istilah mula sadra itu disebut dengan ittihad al-akil wa al-makul. Setelah beberapa minggu ke belakang kita membahas tentang ilmu huduri dan juga ilmu husuli, maka kelanjutannya adalah kita akan membahas masalah pengetahuan kita yang kita dapatkan dari sesuatu. Apakah pengetahuan itu posisinya menyatu dengan kita, melebur, ataukah kita hanya memiliki pengetahuan itu saja? Ini pembahasan daripada ittihad al-akil wal makul. Bisa saya contohkan seperti ini misalnya. Ketika kita mempunyai ini spidol ya, ketika kita mempunyai spidol ini, otomatis gambaran tentang spidol ini ya, kita mempunyai spidol ini ya, jelas kita melihat spidol ini ya. Kemudian gambaran tentang spidol ini melekat dalam pikiran kita. Taruh spidol ini sekarang tidak ada, tetapi sampai kapanpun kita tetap akan ingat tentang spidol tadi. Oh, spidol itu warnanya begini, bentuknya seperti ini, dan untuk ini. Kita akan selalu ingat itu. Nah, kemudian proses kita ingat terhadap spidol itu ya, adalah ittihad atau terjadi penyatuan. Terjadi penyatuan antara apa? Antara saya atau kita sebagai akil. Akil itu adalah subjek yang mengetahui, dan spidol itu tadi sebagai makul atau objek yang kita ketahui. Tetapi dengan catatan makul di sini adalah pengetahuan tentang spidol itu. Jadi kalaupun spidolnya tidak ada, tetapi pengetahuan kita tentang spidol itu tetap melekat dalam pikiran kita. Itu makul. Jadi posisinya ada saya atau teman-teman, itu posisinya adalah akil. Kemudian ada makul. Makul itu adalah sesuatu yang diketahui, yang saya contohkan dari spidol. Kemudian antara akil dan makul itu terjadi ittihad. Ittihad al-akil wal makul, artinya terjadi penyatuan antara saya, antara jiwa saya dengan gambaran spidol tadi. Bukan dengan spidolnya, tapi dengan gambaran spidol tadi. Gambaran di sini dalam arti pengetahuan kita tentang spidol itu. Ya contohnya bisa tidak hanya dengan spidol, bebas. Ini saya di sini hanya mencontohkan dengan spidol. Kemudian muncul pertanyaan, apakah saya dan pengetahuan saya tentang spidol itu, ya, apakah saya dan pengetahuan saya tentang spidol itu menyatu? Dan kemudian apa yang dimaksud dengan penyatuan itu? Apakah penyatuan itu penyatuan antara wujud dan esensi, ataukah subjek saya atau kita dengan gambaran sesuatu yang sudah kita ketahui? Apakah penyatuan itu antara wujud dan esensi, atau antara subjek dengan gambaran sesuatu yang sudah kita ketahui, gambaran tentang spidol itu? Ini pertanyaannya. Apakah penyatuan itu seperti itu atau bagaimana? Karena di sana ada kita atau saya, ya, ada Anda sebagai akil, dan ada sesuatu zat di luar kita. Jadi ada dua zat.
Pertama ada kita, akil, dan ada sesuatu zat yang di luar kita, yaitu spidol itu tadi. Jadi ada dua posisinya di sini, di mana zat yang ada di luar kita itu sudah kita ketahui bahwa spidol itu bentuknya seperti ini, fungsinya seperti ini, warnanya ini. Jelas sudah kita ketahui. Ataupun bisa contohkan dengan kucing, atau seorang wanita cantik, atau seorang pria gagah, itu bisa. Tergantung kita melihat apa kita. Sesuatu zat yang di luar kita itu. Kemudian penyatuan itu, apakah saya menjadi dia? Apakah akil menjadi makul? Ataukah makul menjadi akil? Ataukah dia menjadi kita? Apakah saya menjadi spidol atau spidol menjadi saya? Apakah saya menjadi kucing karena pengetahuan yang kita dapatkan itu tentang kucing, ataukah kucing menjadi saya misalnya? Ataukah saya dan spidol itu dan pengetahuan tentang spidol itu melebur menjadi satu? Ataukah saya dengan pengetahuan saya tentang kucing itu melebur menjadi satu? Itu pertanyaannya kemudian. Jelas kalau kita melihat orang-orang yang tidak begitu menggeluti filsafat, ya bisa kita katakan orang-orang yang awam, ya, yang mengenal filsafat hanya selintas, jelas menjawab tidak. Karena tidak mungkin dua hal yang berbeda bisa menyatu dalam satu wujud yang sama. Dua wujud yang berbeda bisa menyatu dalam satu wujud yang sama, itu tidak mungkin. Jawaban dari orang-orang yang, maaf, di sini tidak menggeluti secara dalam filsafat. Jadi tidak mungkin dua wujud yang berbeda itu akan menyatu dalam satu wujud yang sama. Tetapi para filosof Muslim ini berbeda di sini. Para filosof Muslim justru menjawab iya, tegas, iya, terjadi penyatuan antara dua hal yang berbeda dalam satu wujud yang sama. Ada penyatuan. Nah, penyatuan di sini sebutnya itihad. Itihad, dengan catatan bahwa yang menyatu itu saya, akil, dan makul, di mana makul di sini ada pengetahuan dari sesuatu yang kita ketahui itu. Pengetahuan kita tentang spidol, atau pengetahuan kita tentang kucing, bukan dengan wujud spidol ini. Ini tidak mungkin kalau dengan wujud spidol, tetapi dengan pengetahuan kita tentang spidol itu terjadi penyatuan. Bukan wujudnya, ya, sekali lagi, bukan wujud dalam tataran saya, ini wujud saya dengan wujud spidol ini menyatu, itu kan tidak mungkin. Tetapi saya sebagai akil dengan pengetahuan saya tentang spidol itu terjadi penyatuan. Jadi antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, ya, tidak ada dualisme wujud, tetapi hanya ada satu, yaitu zat yang mengetahui. Jadi dalam penyatuan itu tidak ada dualisme wujud, tidak ada dua zat, tidak ada dua wujud, tapi hanya ada satu, yaitu zat yang mengetahui, yaitu si akil itu. Oke. Saya stop dulu ya kawan-kawan, nanti dilanjut di bahasan berikutnya ya. Break dulu sebentar. Terima kasih, nanti saya sambung.